Kamu sedang duduk di sebuah kedai kopi di Mars sambil menundukkan kepala, berusaha agar tidak menarik perhatian. Di sini ramai sekali, banyak orang bernyanyi, menari, dan mengobrol keras-keras tentang kehidupan di Mars. Minumanmu tiba, dan kamu menyesapnya. Sejauh ini, tidak ada yang mengenalimu. Kamu mengenakan jaket dengan hoodie besar untuk menutupi wajah dan menyamarkan dirimu dari semua orang. Seseorang tak sengaja menabrakmu dan melihat wajahmu. Musik berhenti, dan kini semua orang menatapmu. Kamu tidak punya tempat sembunyi atau lari. Kamu mengabaikan mata yang memandang itu dan terus menyesap minumanmu. Seorang pria tua berjanggut duduk di depanmu, takjub dengan kehadiranmu. "Jadi benar rupanya, padahal tidak ada yang percaya kamu akan selamat," ucapnya. Kamu diam dan terus minum. Semua orang berkumpul di dekatmu. Pria lain berbicara. "Apa kamu gak bakal bilang gimana kamu bisa melarikan diri dari cengkeraman sang kraken antariksa itu?" Semua orang terkejut. Tidak ada yang pernah berhasil lolos untuk menceritakan kisah sang kraken, kecuali kamu. Rencanamu sebelumnya adalah mencari seorang utusan untuk membawamu ke pesawat antariksa yang jauh dari planet ini. Tapi sudah terlambat. Kini semua orang tahu kamu ada di sini. Dan utusanmu kabur karena sadar semua perhatian tertuju padamu. Kamu membuka hoodie-mu dan menjelaskan apa yang terjadi. 2 hari lalu, kamu siap dengan peralatan lengkap untuk melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kamu punya kapal tunggal yang dirancang untuk bermanuver melalui semua rintangan di luar angkasa. Kamu menyiapkan sisa perlengkapanmu dan mengisi bahan bakar. Semua orang menatapmu, mengetahui bahwa kamu mungkin takkan pernah kembali. Tapi sang kraken sudah terlalu lama melayang di luar angkasa, mengganggu kontainer pengiriman yang membawa barang. Kapal kecil seperti milikmu bisa menyelinap melewati indera penciuman dan penglihatannya yang tajam. Tapi kapal yang lebih besar pasti dihancurkan. Kamu menjalani misi ini untuk menemukan sang kraken dan mempelajarinya. Kalau kamu mempelajari sifat dan polanya, kamu bisa menemukan cara mengatasinya. Semua orang mengucapkan selamat tinggal, dan kamu pun lepas landas. Kamu tahu perjalanan ini akan sangat panjang, mungkin 3 hari di dalam kekosongan luar angkasa. Kamu melihat rekaman singkat tentang sang kraken, tapi tak ada yang tahu persis di mana dia tidur, atau apakah makhluk itu tidur atau tidak. Kamu memutar lagu dan mengatur kapalmu ke kendali otomatis. Kamu membuat catatan dan mengatur kamera untuk mendokumentasikan dirimu sendiri sambil mempersiapkan semua yang kamu butuhkan. Kamu juga punya beberapa kamera di luar yang merekam apapun yang bergerak, bahkan sensor thermal untuk menangkap makhluk hidup yang melayang di luar angkasa. Setelah beberapa jam, kamu keluar dari wilayah aman di Mars dan masuk ke wilayah berbahaya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi atau orang lain yang bisa membantumu. Beberapa kapal kecil seperti milikmu sesekali lewat. Mereka melihatmu melaju lebih jauh menuju sang kraken. Kamu melihat banyak tanda melayang bertenaga mesin yang memperingatkanmu tentang sang kraken. Kamera mulai merekam, dan kamu memulai jurnal video yang ditransmisikan ke jaringanmu di rumah. Sejauh ini, nihil, kondisinya sunyi dan gelap. Beberapa jam berlalu, dan kamu cuma melayang-layang di antah berantah. Rasanya kamu ingin pulang, tapi kemudian sensormu menangkap sesuatu. Kamu melihat makhluk hidup besar di dekatmu. Kamu mematikan lampu dan memperlambat kapalmu. Kamu terus merekam dan mulai bicara kepada diri sendiri, menjelaskan semuanya. Entah dari mana kamu melihat makhluk bercahaya mirip ubur-ubur melesat bersama-sama dalam satu kelompok. Di sensor thermalmu, mereka tampak seperti makhluk besar, padahal cuma makhluk kecil. Menurut penelitianmu, makhluk-makhluk ini adalah salah satu makanan utama kraken. Jadi, mereka mungkin melarikan diri darinya. Setelah beberapa menit, makhluk-makhluk itu menjauh. Kemudian kamu keluar dan kembali menyalakan lampumu.
Beberapa jam berlalu dan kamu masih belum melihat sang kraken. Tiba-tiba, suara mendesing mengguncang kapalmu dan kamu sedikit terlempar keluar jalur. Kamu melihat sebuah objek besar telah mengaktifkan sensor termalmu, tapi kemudian menghilang. Kamu terus maju dan memeriksa pengaturan rekaman untuk melihat apa kameramu berhasil menangkap sesuatu. Kamu mencoba melihat dengan teliti, tapi sepertinya ada embusan angin yang bertiup melewatimu. Ini aneh karena tidak ada angin di luar angkasa. Kamu memeriksa sensor termal dan melihat makhluk besar berbentuk mirip kraken terbang melewatimu. Dia masih ada di dekatmu dan mungkin menangkap aromamu. Sistemmu menangkap sejumlah partikel DNA dan sedang mempelajarinya. Setelah beberapa saat, sistemmu menunjukkan bahwa kulit kraken bisa berubah warna sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Kulitnya tebal dan terbuat dari beberapa bahan kosmik berpendar yang tidak pernah dimiliki makhluk lain yang pernah kamu temui. Sistemmu terus mempelajarinya. Setelah beberapa saat, sang kraken menghilang dari radarmu dan menghilang. Kamu berputar, mencoba menemukannya. Orang-orang di Mars bisa melihat data tadi dan sudah punya informasi tentang ukuran dan kemampuan kulitnya. Mereka bahkan melihat beberapa rekaman yang berhasil kamu rekam. Saat kamu terus mengemudi ke arahnya, kamu membuka lampu sorotmu, mencoba melihat sesuatu. Kameramu masih merekam. Tiba-tiba, sang kraken mengubah warna kulitnya dan muncul tepat di hadapanmu. Tentakelnya yang besar berkelebat, mencambuk puing-puing luar angkasa di dekatnya. Matanya yang sebesar bus menatap lurus ke arahmu. Dia membuka mulutnya dan kamu melihat lapisan gigi tajam berputar-putar seperti penggiling. Dia punya paruh besar yang bisa menghancurkan kapalmu dengan mudah. Warnanya mulai berkedip dengan cepat. Sebagai peringatan untukmu, dia menembakkan cairan untuk bergerak di lingkungan luar angkasa yang tanpa gravitasi. Dia bergerak ke arahmu sebelum akhirnya melesat. Kapalmu punya medan pelindung otomatis, tapi gagal bertahan dari gigitan kuat sang kraken. Setelah beberapa detik, perisaimu pecah dan kapalmu meluncur jatuh ke planet lain. Kamu mendarat darurat di daratan berawa. Kapalmu selamat, tapi tidak bisa lepas landas. Analisis kraken sudah siap dan menunjukkan bahwa sang kraken tidak membutuhkan oksigen untuk bernapas dan DNA-nya terus berkembang. Setelah berhasil menggigit medan pelindungmu, dia bisa beradaptasi untuk menciptakan medan pelindung bio serupa. Tapi kamu jatuh di planet asing. Kamu mengenakan pakaian pelindungmu dan mengamati lingkungannya. Atmosfernya dipenuhi nitrogen dan belerang. Kamu keluar dan berjalan sejenak. Gravitasinya mirip dengan bumi. Saat menjelajah melalui rawa, kamu mulai melihat beberapa partikel kulit kecil yang mirip dengan yang ditangkap kapalmu. Cairan di bawahmu adalah zat asing yang sepertinya merusak pakaianmu, jadi kamu memilih terbang melayang. Pepohonan di sini aneh dan sepertinya hidup dari atmosfer di sini, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Tiba-tiba, kamu melihat kawah besar yang mengarah ke pusat planet. Kamu memasukinya dan melihat beberapa kapal yang mirip dengan kapalmu. Tampaknya, kraken membuat kapal-kapal ini keluar jalur dan semuanya jatuh di planet ini. Banyak di antaranya terlihat masih utuh, sementara yang lain benar-benar hancur. Sensormu menangkap hal lain dan mendeteksi ada makhluk lain yang tinggal di tengah sana. Kamu mencoba mendekat. Kamu berusaha sebaik mungkin untuk bergerak dengan perlahan, tapi kamu merasakan tanah bergetar di bawahmu. Kamu merunduk dan mencoba menghindari bebatuan yang jatuh dari atas. Sebuah tentakel besar muncul entah dari mana dan diikuti oleh tentakel-tentakel lain yang terus bermunculan. Makhluk itu beranjak keluar dan merangkak ke tempat terbuka. Menurut penelitian sistemmu, kraken ini 10 kali lebih besar dan bahkan terlihat berbeda. Dia tidak melihatmu, tapi dia bisa merasakan kehadiranmu. Dia mulai mengobrak-abrik planet ini, mencoba menemukanmu. Dia menggulingkan kapalmu. Kamu mencoba menemukan cara untuk menyalakannya, tapi ada bagian yang hilang.
kamu menemukan kapal lain yang terbengkalai dan mengambil bagian yang kamu butuhkan, lalu memasangnya di kapalmu. Bajumu punya fungsi perbaikan otomatis yang memungkinkanmu memperbaiki kapal tanpa alat bantu. Setelah beberapa menit, kapalmu siap lepas landas. Kamu berhasil menyalakannya, meski rusak, kemudian terbang. Kamu berhasil menyelinap melewati sang kraken. Semua orang di kedai kopi tadi terdiam. Banyak orang tidak mempercayai ceritamu. Mereka berhenti menerima transmisi langsung sebelum kamu terlempar oleh sang kraken antariksa. Tiba-tiba, alarm berdering dan memperingatkan bahwa sang kraken telah tiba. Semua orang bergegas pergi dalam keadaan panik. Kamu mendengar suara di kepalamu. Meski tidak jelas, kamu mulai merasakan sang kraken bicara kepadamu. Dia tahu kamu ada di sini dan datang untuk mencarimu. Kadang, waktu memandang bulan, kamu melihat wajah yang lagi senyum sama kamu dari permukaannya. Pastinya ini cuma ilusi, tapi bukan cuma kamu yang melihatnya. Hal ini disebabkan permukaan bulan yang terbentuk oleh semacam laut dan dataran tinggi. Dari bumi, kita melihatnya seperti petak terang dan gelap. Laut adalah bagian gelap dan dataran lava yang mengeras terbentuk karena erupsi gunung berapi purba. Bagian terang sebenarnya pegunungan dan dataran tinggi. Dan orang di seluruh dunia melihat petak bulan ini kayak wajah yang lagi senyum atau bahkan bentuk lain. Otak kita cenderung memainkan sesuatu yang punya ciri ini. Fenomena ini disebut pareidolia. Pareidolia adalah fenomena saat kamu melihat wajah dan bentuk yang gak asing, meskipun sebenarnya gak ada. Sama kayak kamu bisa melihat wajah di roti atau bentuk lain waktu lagi ngelihat awan. Di belahan bumi utara, banyak orang melihat wajah di lautan bulan. Matanya adalah laut ketenangan dan hujan. Laut awan membentuk mulutnya, sementara laut pulau dan uap membentuk hidungnya. Tapi gambar ini cuma salah satu penafsiran dan cuma kelihatan di belahan bumi utara. Kalau kamu tinggal di belahan bumi selatan, kamu melihat bulan sebaliknya. Ada yang melihat orang yang membawa kayu, atau ada yang melihat bentuk cewek. Rambut cewek itu dikuncir dan ada 2 perhiasan di kuncirannya. Mereka melihat wajah cewek itu dari samping. Salah satu kawahnya mirip berlian yang kayaknya dipakai cewek itu di lehernya. Di beberapa tempat, orang-orang mungkin melihat bentuk kelinci, sementara orang dari barat Laut Pasifik di Amerika bahkan punya cerita tentang kodok waktu mereka melihat bulan. Ceritanya, ada serigala yang jatuh cinta sama kodok. Lalu, kodok itu nggak percaya sama serigala. Kodok itu mau kabur, tapi nggak tahu kemana. Lalu dia melompat tinggi sekali dan mendarat di bulan. Apa planet lain punya pelangi yang cantik kayak kita? Pelangi terbentuk oleh tetesan hujan dan sinar matahari. Sekarang ini, kita nggak tahu apa ada planet yang punya air dalam bentuk cair di permukaannya dan nggak ada planet yang punya cukup air di atmosfernya buat bikin hujan. Tapi, tetesan cairan lain bisa membiaskan cahaya dari matahari dan menyebarkannya jadi berbagai warna. Titan adalah salah satu satelit Saturnus. Atmosfer di sana penuh tetesan cairan metana yang bisa membentuk hujan. Atmosfer di Titan samar banget, artinya jarang ada cahaya matahari langsung. Tapi bukan mustahil kelak kita bisa melihat pelangi metana. Kalau emang ada, bentuknya sama kayak pelangi di bumi, tapi akan lebih lebar karena pembiasan oleh metana beda sama air. Di Venus juga ada yang mirip-mirip kayak gitu, namanya glory. Saintis melihat fenomena optis cahaya matahari yang kena tetesan asam sulfat ini mirip kayak pelangi. Ukuran Jupiter besar banget, sekitar 11 kali lebih luas daripada bumi. Bukan cuma itu, ukuran planet kita cuma 2 kali ukuran bintik merah raksasanya. Bintik merah raksasa adalah badai besar yang udah lebih dari 1 abad ada di Jupiter. Kita berutang banyak sama Jupiter. Radiasinya 1000 kali lebih besar dari level mematikan buat kita. Dan gaya gravitasinya kuat banget sampai melindungi bumi dari tabrakan. Di beberapa sistem planet lain, planet raksasa kayak Jupiter bisa berpindah-pindah dan bermigrasi dari tempat awal pembentukannya. Planet-planet itu memilin ke dalam dan mendekati bintangnya.
Waktu bergerak, planet ini bisa menyebabkan masalah besar. Saat mendekati bintangnya, planet-planet ini bisa menelan dan menghancurkan beberapa planet kecil atau benda langit lain yang menghalangi. Tapi kalau jaga jarak dari bintangnya, raksasa ini bisa jadi penjaga sistem planet. Planet-planet raksasa ini melindungi planet di orbit dalam dan bikin mereka bisa mengelilingi bintang pusatnya. Jupiter dijuluki vakum cleanernya tata surya karena bisa melahap komet atau asteroid yang mendekat. Jupiter juga bisa mengubah orbit komet dan asteroid dan mengusirnya biar nggak kembali dalam waktu lama. Dengan begitu, Jupiter melindungi planet-planet dalam meskipun kadang nggak sengaja malah bikin asteroid atau komet menuju planet dalam, sehingga menyebabkan tabrakan seperti yang bikin dinosaurus punah 65 juta tahun lalu. Cincin Saturnus adalah cincin paling terkenal di tata surya. Cincin ini luas, penuh warna, dan terlihat jelas. Kamu bahkan bisa melihat cincin ini menggunakan teleskop biasa. Tapi beberapa raksasa gas dan es juga punya cincin kayak gini. Misalnya Uranus. Uranus punya cincin yang menarik di tata surya. Ada 13 cincin dan semuanya tersusun dari partikel sangat gelap yang ukurannya beda-beda. Cincin itu kemungkinan masih muda, bahkan jauh lebih muda dari Uranus. Satu teori menyebutkan tabrakan kecepatan tinggi bikin satu atau lebih satelitnya rusak. Mungkin cincin ini terbentuk dari materi itu. Ada lebih banyak partikel puing, tapi cuma sebagian yang selamat dan kini membentuk zona stabil di sekitar Uranus yang dikenal sebagai cincin. Planet kita kehilangan 60% atmosfernya saat ada tabrakan asteroid. Menurut satu teori, tabrakan itu membentuk bulan. Tabrakan antara bumi dan batu seukuran Mars terjadi lebih dari 4 miliar tahun lalu. Puing dari semua itu berkumpul di orbit bumi yang akhirnya membentuk bulan. Venus punya setidaknya 37 gunung berapi yang aktif saat ini. Hal itu jadi bukti pertama yang nunjukin bahwa bagian dalam Venus masih aktif. Penelitian sebelumnya mengungkap kalau bagian dalam planet ini masih hangat dan ada juga struktur mirip cincin di dalamnya. Kolom materi super panas di dalam Venus naik melewati lapisan mantel dan seperti itulah pembentukan struktur ini. Mirip pembentukan area gunung berapi di Kepulauan Hawaii. Tapi saintis mikir itu cuma akibat aktivitas purba. Mereka meyakini kalau Venus udah cukup dingin dan aktivitas geologis di dalam planet itu udah melambat dengan pengerasan kerak sampai materi hangat dari dalam Venus nggak bisa muncul ke permukaan. Ngomong-ngomong soal erupsi gunung berapi, satelit Jupiter, Io, juga punya. Satelit kita cukup tenang, tapi Io punya ratusan gunung berapi dan merebut gelar satelit paling aktif di tata surya dalam hal gunung berapi. Kalau bisa pergi ke sana, kamu bakal melihat kolam belerang yang mencapai 300 km di atmosfernya. Gunung berapi di sana mengeluarkan 1 ton partikel dan gas keluar angkasa setiap detik di dekat Jupiter, planet induknya. Mungkin karena medan magnet dan gaya gravitasi Jupiter yang kuat, bagian dalam Io jadi menegang dan melemah waktu mengorbit Jupiter. Bagian dalam Io juga mendekat serta menjauhinya, sehingga menghasilkan jumlah energi yang cukup besar untuk aktivitas vulkanis. Ada miliaran komet di tata surya, kebanyakan ada di awan Oort dan sabuk Kuiper. Umumnya, komet tersusun dari batu dan es, setidaknya sampai mendekati matahari. Lalu bagian luarnya berubah jadi awan debu dan gas. Makanya, komet punya ekor khas. Permukaan unik Pluto terdiri dari kubah, puncak, dan palung yang mungkin terbentuk karena banyaknya gunung berapi es besar. Erosi dan beberapa aktivitas geologis lain nggak begitu berpengaruh, tapi gunung berapi esnya mendorong materi es ke permukaan. Ada juga beberapa kawah di area ini yang bernama New Horizon. Kawah ini mungkin disebabkan tabrakan asteroid dan masih terhitung baru. Bagian dalam Pluto mungkin menahan panas yang memungkinkan materi yang kaya air dan es mengendap di permukaan. Struktur tadi mungkin terbentuk karena air naik dari bagian dalam planet ini dan dengan cepat membeku karena suhu di Pluto sangat rendah, ditambah adanya tekanan atmosfer.
Uranus adalah planet kedua yang paling tidak padat di tata surya setelah Saturnus. Meski ukuran Saturnus 14,5 kali ukuran planet kita, kepadatan planet ini masih lebih kecil daripada air. Artinya, Saturnus bisa mengapung di kolam kalau ukuran kolamnya lebih dari 60.000 km biar planet itu muat di sana. Wah, besar banget pasti kolamnya. Balik lagi ke Uranus. Karena kepadatannya rendah banget, kamu mungkin mengalami kurang dari 90% gravitasinya. Dengan asumsi kamu bisa menginjak puncak awannya. Mars punya badai debu yang paling kencang di tata surya. Badai itu menyelimuti Mars dan berlangsung berbulan-bulan. Satu teori menyebutkan badai besar ini terjadi karena partikel debu menyerap cahaya matahari dan menghangatkan atmosfer planet merah itu. Kantong udara hangat terbentuk dan mulai mengalir ke area lebih dingin. Lalu terbentuklah angin. Angin kencang ini bikin banyak debu terangkat. Lalu hal ini bikin atmosfer Mars memanas, membuat angin lebih kencang dan mengangkat debu lebih banyak lagi. Wah, ayo buruan ambil sapu yang banyak ya. Para ilmuwan dan ahli biologi laut mengatakan masa cumi-cumi di planet ini melebihi masa seluruh manusia. Ingatlah fakta ini sementara kamu menyimak kisah Kraken. Gak ada yang tahu persis seperti apa rupa monster laut raksasa ini. Tapi menurut cerita para nelayan zaman dulu di kedai-kedai minuman, catatan para pelancong dan legenda, Kraken berbentuk menyerupai cumi-cumi raksasa. Kalau benar demikian, ia memiliki sifat anatomi dan fungsi reproduksi cumi-cumi. Dan ini jadi masalah besar bagi kita. Cumi-cumi betina bisa bertelur antara 3 hingga 100 ribu telur. Bahkan jika sebagian besar di antaranya nggak bertahan hidup, jumlahnya tetap banyak. Banyak dari makhluk-makhluk ini hidup di kedalaman lautan yang gelap dan belum sepenuhnya terjamah oleh manusia. Namun tampaknya kita akan segera mengetahui lebih banyak tentang cumi-cumi. Metabolisme makhluk ini semakin cepat akibat peningkatan suhu air dan ini menyebabkan peningkatan populasi. Para ilmuwan menyebut cumi-cumi sebagai gulma laut karena perkembangbiakannya yang cepat. Mereka berpotensi melebihi populasi semua ikan dan mamalia. Bisa saja jumlah mereka akan semakin banyak sehingga nggak ada cukup makanan lagi di dasar laut. Mereka akan mulai bermigrasi lebih dekat ke permukaan, baik itu cumi-cumi kecil maupun cumi-cumi raksasa yang mengerikan. Mungkin ada Kraken di antara mereka atau beberapa, atau bahkan puluhan, ratusan ribu. Dan jika ini terjadi, umat manusia dan semua hewan di bumi akan menghadapi masalah besar. Sebagai penguasa alam, manusia bisa dengan mudah menciptakan racun untuk memusnahkan Kraken. Tapi, bagaimana cara menyebarkan racun ini? Cumi-cumi raksasa serta ikan biasa, lumba-lumba, paus, rumput laut, dan fitoplankton akan terdampak jika racun ini masuk ke dalam air. Lebih dari separuh oksigen di bumi dihasilkan oleh lautan. Dan, jika manusia menyebarkan racun ini ke dalam air, mereka berisiko mengganggu seluruh ekosistem planet ini. Lautan akan mati, sebaiknya lupakan soal meracuni air. Untuk sementara, kita nggak akan berdaya menghadapi malapetaka cumi-cumi. Katakanlah beberapa miliar cumi-cumi naik ke permukaan, beberapa juta di antaranya adalah Kraken. Hal pertama yang ingin dilakukan oleh monster ini adalah mencari makan. Makan siang mereka bisa berupa kawanan ikan dan paus besar. Dan nggak ada yang bisa menghentikan mereka. Bahkan seandainya Megalodon masih ada, mereka nggak akan mampu melawan tentakel raksasa dan paruh Kraken yang kuat. Populasi ikan di lautan sudah menurun, ini berarti orang-orang nggak bisa memancing lagi. Kita bisa menangkap ikan di danau, sungai, dan laut, tapi itu tidak cukup. Seafood menjadi sangat mahal di seluruh dunia, tangki ikan berisi ikan mas menjadi sebuah kemewahan. Tentunya manusia belajar menangkap cumi-cumi raksasa yang memecahkan masalah kelaparan di beberapa daerah. Profesi penangkap cumi-cumi menjadi sangat bergengsi di seluruh dunia. Penangkapan semacam ini berbahaya dan butuh banyak kekuatan dan keberanian. Masalah kedua adalah perjalanan laut. Setiap hari, orang-orang mengangkat jutaan ton kargo melintasi lautan. Bisnis dan ekonomi besar di banyak negara bisa berjalan berkat transportasi semacam itu.
Tapi sekarang kraken berenang dekat ke permukaan dan membuat pelayaran menjadi berbahaya. Satu monster dapat dengan cepat menghancurkan kapal kecil, 10 atau 20 kraken mampu menenggelamkan kapal kargo raksasa. Hal ini menyebabkan berkurangnya rantai logistik, komunikasi antar benua kini dilakukan melalui udara. Jumlah penerbangan bertambah, harga tiket pesawat meningkat, bepergian menjadi terlalu mahal. Akibatnya jumlah turis di beberapa negara berkurang yang mengganggu perekonomian mereka. Ada lebih banyak kraken dan lebih sedikit makanan. Bersantai di pantai juga menjadi berbahaya. Cumi-cumi raksasa yang agresif dan lapar bisa naik ke pantai untuk menangkap para pengunjung yang sedang berjemur. Semua pantai dipagari, berenang dilarang. Tentu saja ilmuwan menciptakan beberapa hal untuk melawan cumi-cumi ini. Contohnya, hambatan suara. Setiap kapal kini dilengkapi perangkat yang melepaskan gelombang ultrasonik kuat ke dalam air. Alat ini membuat ikan-ikan takut dan membuka jalan bagi kapal. Pada awalnya, cara ini membantu, tapi kemudian kraken gak lagi takut. Ultrasound hanya membuat mereka marah. Mereka menerkam kapal dan merusak hambatan suara. Hal lain yang membuat mereka takut adalah sinar matahari. Selama jutaan tahun, kraken hidup di dasar laut yang gelap. Mata mereka terbiasa dengan kegelapan, jadi mereka takut dengan cahaya yang terang. Saat cuaca cerah, kapal-kapal bergerak bebas, tapi begitu matahari terbenam atau tertutup awan, monster laut keluar dari kedalaman. Hal ini nggak banyak membantu karena nggak mungkin untuk berlayar melintasi lautan hanya dalam satu hari yang cerah. Selain itu nggak ada jaminan kamu tidak akan terjebak dalam badai saat matahari tertutup awan. Itulah alasan orang-orang menciptakan lampu sorot yang kuat. Mereka mengarahkan sinarnya ke kepala monster dan mengusirnya ke kedalaman yang gelap. Proyektor semacam itu mahal karena membutuhkan banyak energi. Hanya beberapa kapal yang mampu membeli perangkat semacam itu. Dan sementara manusia mencari cara yang lebih efektif untuk melawan kraken, cumi-cumi terus berkembang biak dan ini menjadi solusi untuk masalah tersebut. Lautan kehabisan ikan, makanan gak tersedia di darat. Seperti ular yang melahap ekornya, cumi-cumi mulai saling menyerang, air pun berbuih dan tentakel cumi-cumi saling mencengkram satu sama lain. Kraken yang besar mengalahkan monster-monster yang lebih kecil, populasi mereka pun menyusut. Beberapa cumi-cumi raksasa seukuran menara Eiffel masih bertahan hidup setelah pertempuran yang panjang. Dan ketika pertarungan selesai, cumi-cumi kecil ikut ambil bagian. Miliaran cumi-cumi menyerang kraken raksasa. Mereka bagai lalat yang menempel di semua sisi. Monster raksasa tidak bisa melawan mereka. Bagus, masalah pelayaran teratasi. Kapal-kapal besar bisa berlayar, tapi masih berbahaya bagi manusia untuk berenang di laut karena monster-monster kecil itu masih lapar. Rantai logistik telah pulih, tapi ikan masih langka di lautan. Cumi-cumi seperti parasit nggak mengizinkan makhluk lain mendominasi. Dan di sini, para ilmuwan datang untuk membantu ikan. Mari kita sejenak kembali ke dunia nyata, ada yang namanya penggerak gen. Ini adalah substansi yang mengubah kode genetik makhluk hidup. Sebagai contoh, para ilmuwan telah menanamkan penggerak gen pada nyamuk penyebab malaria. Para ahli biologi mengubah genom serangga ini sehingga beberapa nyamuk betina menjadi mandul. Kemudian nyamuk-nyamuk betina ini menyebarkan gen tersebut ke seluruh koloni nyamuk. Hasilnya muncul banyak serangga yang gak bisa menghasilkan keturunan. Mereka terus menyebarkan gen tersebut dan ini berlangsung hingga populasi nyamuk berkurang secara signifikan. Penggerak gen merupakan cara yang murah untuk membasmi spesies serangga atau hewan pengerat yang mengganggu. Dengan demikian, para ilmuwan bisa mengendalikan populasi seluruh spesies. Tapi tindakan seperti ini bisa berbahaya jika ada hewan yang lenyap. Hal ini dapat mengganggu seluruh ekosistem dan menyebabkan punahnya hewan lain. Dalam kasus nyamuk, gak terlalu dirugikan. Jadi para ilmuwan menggunakan penggerak gen untuk melawan cumi-cumi. Tapi kenapa nggak dari awal aja? Cumi-cumi bisa nggak menimbulkan ancaman. Dan harapan hidup rata-rata mereka 3 hingga 5 tahun. Jika para ilmuwan meluncurkan penggerak gen, maka dalam 7 tahun, semua cumi-cumi kecil akan lenyap. Tapi itu nggak akan berpengaruh pada kraken.
Menurut mitos dan legenda, satu monster seperti itu bisa hidup selama beberapa ratus tahun. Nah, setelah cumi-cumi kecil berhasil menyelesaikan masalah terkait cumi-cumi besar, penggerak gen mulai digunakan. Butuh beberapa tahun untuk menyingkirkan cumi-cumi tersebut. Ekosistem laut mulai pulih, manusia mengambil ikan dan mamalia laut dari perairan dan sungai, lalu memindahkannya ke laut. Populasi paus, hiu, gurita, salmon, dan ratusan ribu spesies lainnya pun bertambah. Tapi kemudian ancaman lain muncul di kedalaman lautan. Ternyata ketika cumi-cumi dan kraken hidup di dasar laut, mereka mencegah monster yang lebih mengerikan naik ke permukaan. Sekarang setelah semua arthropoda menghilang, monster-monster baru muncul ke permukaan. Pertama, gempa bumi laut dimulai. Lalu para ilmuwan menyadari bukan dasar laut yang berguncang, melainkan punggung kepiting raksasa. Ratusan ribu monster bertempurung dan bercapit muncul ke permukaan, dan kali ini mereka bisa naik ke daratan.